Saderenge kula panjenengan sedaya ngaos kitab Nasaihul Ibad. Monggo pertemuan kali menika kula panjenengan sedaya buka sarana wawasan suratul Fatihah. Mugi sedaya niat sae kula panjenengan sedaya termasuk keluarga kita, anak istri kita, bahkan keluarga bapak, ibu, mbak, dan semuanya ingkang sampun sumari dengan alam-alam sakedo dipunterami oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedaya amal kesayanganipun dipun sepunten dosa-dosanipun lan kula panjenengan sedaya sebagai generasinya, menika anak tubuhnya yang hari ini sudah mengaji, menika berdasarkan kebahagiaannya beliau di alam barzakh yang ujung-ujungnya kula panjenengan sedaya saged mensuri teradani kebaikan-kebaikannya. Para ibu, monggo kula panjenengan sedaya juga sarana wawasan suratul Fatihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ila jami'i ahli qubur ila muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan Allah ahli kubur kula panjenengan sedaya ya Allah. Wa sallallahu qulubahu wa ja'alu kuburahu qawlan min riyadina bi syafaati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi idznillah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah ya Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya tasih dipun ini keadaan sehat walafiat, saged nglampahi sedaya persaingan. Lebih kula panjenengan berada di bulan Rajab. Sampun niku pun apa bulan Rajab. Tanggal 6 November itu hari ini. Terus tidak terasa satu bulan Rajab. Kalau ingat Rajab, sudah kali Saban. Kalaupun Saban ya terus Ramadan. Begitulah cepatnya waktu dino di akhir zaman ini. Tidak terasa tahu-tahu sampun bercepat. Untuk ruang kosong begitu aja. Dan kalau panjenengan sedaya kalau kembali dalam Quran, satu di antaranya bulan Rajab itu bulan yang ya. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Gusti Allah menika ndadosaken dalam setahun itu isna asyara syahran, 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang hurum, dimuliakan, diharamkan. Maksudnya diharamkan itu dimuliakan, diistimewakan. Dan ulama sepakat 4 bulan yang dimuliakan itu salah satunya adalah bulan Rajab. Rajab itu
sebut bulan Fardun. Fardun itu siji diri, mencil diri. Soalnya 3 yang lainnya itu jejer bersamaan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus ini kan pun kerja terus bunga Saban terus Ramadan. Mantun Ramadan kan Syawal. Mantun Syawal namanya apa? Dzulqa'dah, Dzulqa'dah. Mantun Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini urut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Mantun kan tahun baru, berganti tahun. Muharram sebagai bulan awal, bulan anyar ini ada 1 Muharram termasuk tahun baru Hijriah. Nah ini jajar kabeh dan ketiga-tiganya ini mulia, dimuliakan. Yang mencil dhewe itu nggigah dhewe niku Rajab, makanya disebut Fardun, bulan sing nyiji diri. Dan mulia Allah dimuliakan sendiri. Maka saking mulianya bukan hanya di dalam sejarah Islam, jauh sebelum Islam datang zaman jahiliyah itu wis mulya niki. Saking mulyane tiyang Arab, kalau kita bicara budayanya orang Arab itu kan suka berperang. Masalah titik wis perang. Tapi ketika bulan Rajab itu memenuhi bakal ibu dipakai ini uang gak balas itu menengai guys. Pokoknya ngomong gak banyak guys. Karena menghargai bulan suci Rajab, bulan mulia ini. Tapi begitu hilang bulan Rajab, apa ya tadi? Perang, gak bisa perang. Itu mulianya bulan. Dan oleh Islam akhirnya disambut juga dengan kemuliaan. Sampai baginda Nabi menyebutkan dan satu pendidikan dari Rasulullah, inna Rajaba syahrullah. Sungguh bulan Rajab itu bulannya Gusti Sa'bana dan Sa'ban. Mari lanjutkan Sa'ban. Syahri itu bulan. Jadi bulan Rajab bulan Gusti Allah, bulan Sa'ban bulanku sinten iki? Kanjeng Rasulullah. Jadi Sa'ban itu bulannya Rasulullah. Wa Ramadana syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatnya Rasulullah. Sini di umat Rasulullah. Semuanya umat ini, semuanya. Berarti genep. Rajab bulan Gusti Allah, Sya'ban bulan Kanjeng Nabi, Ramadan bulan umat Kanjeng. Dan itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngendikane Kanjeng Nabi itu, inna Rajab syahrullah, sungguh bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Kanjeng Nabi ngendika bersabda, Allah pun juga membuktikan dengan keistimewaan dan keagungan bulan Rajab. Saking istimewanya di bulan Rajab, akhirnya Allah berkasih sayang kepada manusia itu. Apa kasih sayangnya Allah yang sangat monumental? Monumental itu sampai detik ini bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa divisualisasikan. Apa kasih sayangnya Allah kepada umat manusia, terutama umat Islam ini, dengan adanya bulan Rajab itu?
Ingat bahwa di bulan Rajab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu amanat agung sampai beliau Allah tidak turun langsung, tidak melalui malaikat, tapi justru baginda Nabi Rasulullah yang diangkat, ditarik oleh Allah dari makom bumi yang bawah ini sampai ke langit, bahkan bukan hanya langit pertama sampai langit yang ketujuh, bahkan sampai Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah. Ini kasih sayangnya Allah. Ujung-ujungnya diberikan amanat apa itu? Sholat. Begitu hadirin. Nah, ternyata sholat itu adalah konsumsi manusia secara rohani. Menungsa itu tercipta dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Jasmani butuhe ngoten niku. Sego, nasi, itu minum. Kalau rohani kita gak butuh, duit gak butuh. Yang butuh dunia dengan segala macam kepentingan dunia ini jasmani. Padahal rohani itu juga ada makanannya. Butuh jalan ini yang rohani ini agar tidak tersesat, maka diberikan ibadah sholat. Ini makanan rohani yang akhirnya sampai nyampe kepada Allah dengan kebahagiaan itu karena rohaninya ini diberikan menuju makanan. Makanannya itu ya rupa dari atas, tidak ada makanan bumi. Maka perintah sholat itu bukan dari bumi, dari atas. Dan ternyata hadirin, peristiwa itu semuanya merujuk kepada pentingnya Isra Mi'raj itu, Rajab itu, yang intinya ke dalam sholat. Dan ternyata apa yang disaksikan oleh Nabi dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh itu seluruhnya berupa aktivitas seluruh malaikatnya Allah, beraktivitas dari langit pertama sampai ketujuh ini. Dan itu tersimpul di dalam sholat. Maka sampai Rasulullah ngendika no kadek kursinya Allah. Jadi Nabi bersabda ini menyampaikan dawe Allah. Apa dawe Allah? Man addas shalawatil khamsa, man soponi wong, barang siapa selama dia manusia iman kepada Allah, ada menunaikan as-shalawatil khamsa, menunaikan ibadah sholat 5 waktu, khamsa 5 waktu, nala ibadah damalan kasih samawati sab'i, maka ia memperoleh seluruh ibadahnya malaikat dari langit pertama sampai langit ke. Jadi jenengan sholat itu gerakannya malaikat itu seluruhnya, bukan kalangan kanjeng Nabi. Padahal hakikatnya agama ibadah juga di dalam Islam itu. Isa sujud, Musa sujud, sampai ditarik nanggone Ibrahim, Ishak, Yakub semuanya sujud. Loh, kok ada agama yang gak sujud itu? Berarti keluar ini dari fitrahnya. Kok agama itu mencolot kalau sujud itu inti agama samawi. Apa agama samawi? Agama itu ada dua, agama arbi dan agama samawi. Agama samawi itu agama yang dibawa dari langit ke bumi. Agama arbi itu karena akulturasi budaya di bumi ini. Contohnya kayak Hindu, Buddha itu agama arbi, agama bumi. Karena perpaduan budaya Allah isin amit ya Allah caranya melaku yang diatur, akhirnya bentuk agama. Kalau
agama samawat, agama langit seluruhnya itu ada sujud. Sujud itu. Maka bersyukurlah kita subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kemampuan pula dengan sangat sujud. Alhamdulillah kami dirajut itu makan dengan kalimatnya saja ada rojaba, rejab dari Jawa itu tulisannya rojaba, rojab, rohnya itu apa? Rahmat. Jadi kita hidup hadir di bumi ini tidak ada lain kecuali karena rahmatnya Allah. Bisa hadir di masjid ini temu-temu ini ketok padang barang ini karena rahmat Gusti Allah. Kalau nggak ada rahmat Gusti Allah, saya iso. Maka orang bisa ibadah itu juga karena rahmatnya Allah. Ada di atas rahmat itu namanya ridho. Kalau rahmat itu seluruh menungso merasakan. Wong iman yang merasa rahmat, wong kafir pun juga merasa nikmat. Ana wong lanang wong wedok hubungan intim krasa enak iku krana rahmate Gusti Allah. Krana rahmate anyep. Ngerti anyep aku. Hilang rasa itu. Aku rasa lho ana roh pedes. Nah, itu krana rahmate Gusti Allah. Padha-padha tubuhe tapi ini ditempel nodo meripat gak rasa lombok niku. Rasane malah perih banget. Tapi kalau hilang rasa, nah begitu. Itu seluruhnya adalah rahmatnya Allah. Jadi rohnya perjalan itu rahmat. Maka dikandung maksud berapapun dosa dan kemaksiatan kita aja sampai berputus asa dari rahmat Gusti Allah. Oke? Sampai putus asa, rahmat Gusti Allah luwih akeh daripada dosa di menungso. Yang lakukan paham bahasa ini, wong situ bodoh itu, Jadi rahmatnya Allah itu lebih banyak daripada seluruh dosa yang dilakukan oleh manusia. Karenanya ketika kita terjebak dalam satu bentuk kemaksiatan, wala tayyasu mir rauhillah, jangan sampai berputus asa dari rahmatnya Allah. Dari Abu Nawas, dunubi in fakartu fiha kasiratu wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'u. Saya akan ulangi ya lagu ini. Dunubi lamun kapikir-pikir dosaku biha ing dalem nglakoni dosa iku kasiratu akeh. Tak pikir-pikir dosa kuwi wae nemen yo bendina kok nglakoni dosa. Tapi wis gak apa-apa dosa. Tapi aku mikir rahmate Gusti Allah tak banding karo dosaku sing gedhe luas rahmate Gusti Allah. Jadi gak usah berputus asa, wis gak apa-apa ya Allah. Malah itu hadis lau aqtum, sekiranya ada manusia yang berdosa kembali kepada Allah, khatayakum tablughu khatayakum salah, sampai dosanya itu menjulang ke langit saking akeh dosanya. Ujung-ujungnya ditutup dalam kehidupan ini bertaubat kepada Allah. Allahu alaikum, Allah terima seluruh dosa-dosanya, hancur lebur di sepuro karo Gusti Allah. Rohnya adalah rahmat. Terus apa? Jin, roh, mari roh terus apa? Roh Jibril, roh terus jin, roja. Jin itu judillah, jud niku roman, ngertos roman, dermawan.
Allah itu dermawan sekali, sakhok meneng, apian Gusti Allah itu. Buktinya kita nggak jalur urip tentunya diuripno. Ada orang yang minta rambut kan, enggak dijupul, minta meripat juga, tahu-tahu dipanggil meripat, Allah itu. Makanya sakhok, Allah itu sakhok itu tidak diminta harus ngerti, begitu. Kalau hanya roman saja itu kan aku jalur kok sih, kalau dia buah baru dikei. Tapi kalau sakhok itu gak usah ngono, ngerti gelibete, wah jelasin butuh ya, gitu. Tanpa diucapkan itu ngerti dewi, itu sakhok. Itu Allah, sifatnya Allah. Kalau menungsa itu jarang untuk ke sana. Jarang ke sana maksudnya perlu dieling sih. Oh ketemu ya lama baru. Oh ya begitu. Diminta dulu. Kalau Gusti Allah itu tanpa diminta diberi. Itu jud. Finalnya, puncaknya itu buatan sakhok malih. Jud gitu. Makanya yang judina lawan. Soalnya minta 500.000 enteng ae. Sampai mulai itu berpakaian sempak tok lho. Yang judi. Bukan judi itu artinya loman. Entek-entekan maksudnya. Ya uhai lal judi wal karomi. Itu sifatnya Allah. Wal karomi dan mulia. Birrullah, yang baik itu birrullah, kebaikannya Allah, apian Allah itu. Subhanallah. Ada manusia yang ditolak, ada. Ibadah gak ibadah, sholat gak sholat, adus gak adus, kabeh dikai rezeki, tapi pilih Allah itu. Oh ini sing sholat bersebelah salam, tak praktekno, enggak. Kata wei, oh itu sifat Gusti Allah. Sifat Gusti Allah itu kaya seringi ngono lho, nyinari kabeh. Oh itu kelambi larang disinari, itu sempak murah, katok, kolor, ya tetap disinari kabeh to. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan tidak pernah pilih siapa. Rojabnya juga seperti itu hadirin. Rahmatnya Allah, Romani Gusti Allah, apian Gusti Allah. Terus kita ini apa? Kalau tidak membalas kebaikan kepada Allah, maka berbuat baiklah, balaslah kebaikan-kebaikan itu. Maka sampai mulai apa nih? Mulai hati ngerok belum, maksudnya apa nih? Terus dia enak-enak dulu, balasannya elek. Itu Gusti Allah. Gusti Allah. Di hati kalau Gusti Allah ya balas hati lah, sesuai dengan kemampuan kita. Itu dimai kejutan. Apa sunah-sunahnya? Terserah dengan ngopo wae. Ini sapa saya poso. Ya salat bumi kok salat kok. Cuma ojo ini poso kuwi sangai menuang kok. Ojo. Salat pisan ae terus akhire melarat maka awakmu melarat iku mung gak anu. Buat salat koyo anu. Maksudnya lihat, menurut tahu loh, omahku mencolong bercahaya sama Sidratil Muntaha. Aku tahajud di sini gimana? Itu nggak usah tahajud. Maka hadirin nih, jadi apapun yang kita lakukan di bulan rezeki apa yang terkhusus kepada orang yang dekat kepada kita.
sebagai suami nanggone istrine, sebagai bapak nanggone yugone, sebagai anak nang wong tua. Sapi wis itu penting iki. Penting api nang wong sing deket-deket iki. Ini penting. Karena justru itu ukurannya kita kepada Allah. Di Rajab kita menggali dengan seluruh kebaikan-kebaikan itu, untuk kita kembali dan dari naso itu ibadah. Jangan lupa tadi Mas Nowo. Ini mengenai yang mengangkat derajat, termasuk juga yang membinasakan, yang mengangkat derajat, yang melebur dosa, sampai terakhir ini, yang kafarot melebur dosa itu salah satunya adalah wudu. Senang mendawamkan wudu di waktu dingin kayak ngeten iki. Begitu. Kayak adem ngeten iki. Dan kemudian batal wudu. Itu termasuk kafarat melebur dosa. Jadi uang tidak senang wudu waktu adem. Itu kan berat-beratnya orang. Nah, ternyata kalau orang itu tidak mendawamkan, tapi melanggengkan, begitu batal wudu mana yang ngeten iki. Itu termasuk melebur dosa, pemanen menjelang mau tidur. Termasuk juga wanakrul aqdam dan jamaah, melangkahkan kaki menuju jamaah di waktu siang ataupun di waktu malam. Ide lebih-lebih melangkahkan kaki menuju masjid untuk jamaah, itu langkah-langkahnya itu menghapus dosa. Ada nggak diri? Yang nomor 3, wantiqalu sholati ba'da sholati. Setelah sholat, nunggu sholat berikutnya. Contohnya kayak maghrib, gak mulai kan ya? Akhirnya nunggu sampai sholat bisa. Nunggunya itu termasuk al-kafarah, menghapus dosa. Masih gak sholat tuh, maghrib pelunggu-lunggu tok. Tapi ketika di dalam hatinya ada azam, zaman itu nyedok, apa zaman pelunggu lewat kapuri, aku nunggu sholat bisa. Orang yang demikian itu masih gak sholat, nunggu sholat itu menghapus dosa. Paham? Jadi bomoni mari zuhur pas kebetulan libur, kalau kegiatan belas wis tak nunggu sampai asar momoni gitu. Ya nunggu itu bagian dari kafarah. Menghapus. Nah, satu foto dulu tetap lainnya oleh kan. Ya terlepas dari itu, nunggu seperti itu berbeda dengan nunggu di dalam masjid. Sebab kalau nunggu di luar masjid boleh jadi itu tarik menarik kuat mana itu antara niatnya tadi kepingin nunggu sholat isya dengan apa nih? Cobaan ujian yang terjadi di situ. Tahu-tahu menjelang isya ada kondisi ini, ayo kita santang oleh amplop 250 kemana-mana. Kan sudah berangkat nangis. Tapi kalau sudah di masjid tidak. Maka menunggu sholat itu sudah bagus.
terlepas sampai di mana saja. Tapi kalau bisa ya yang tidak menghalangi kita untuk sholat. Aku tak nunggu sholat tapi kena juanda, ya gak bisa loh. Kadang-kadang malah terhalang. Lebih-lebih yang ada di jalan raya macet, namanya gitu. Pas kanan kiri gak ono tempat ibadah. Artinya menno sepeda kanelan didorong ke komburi ngarep gak jalan, repot akhirnya kini Bungu Rahasia bisa jam-jaman krono macet begitu. Maka yang dimaksudkan yang lebih ideal menunggu sholat itu ketika kita berada di dalam masjid. Lanjutnya wal maqalatu tasi'ah, maqalah yang ke-9. Ada maqalah yang ke-9, al maqalatu tasi'atu, nasihat yang ke-9. Al maqalatu utawi pengucap nasihat pengendikan atas yaitu kan kaping songo niku 9. Kala iku ngendika niku bersabda, ngomong berkata sapa Jibril alaihi salam, yaitu malaikat Jibril alaihi salam yang ngomong. Ini bukan Allah, bukan Nabi Muhammad, tapi Jibril alaihissalam. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Omong-omongannya Jibril kepada Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, uripo sira, hiduplah kamu, masih sakarepe awakmu, hiduplah kamu sesuai dengan keinginanmu. Kamu urip mlaku ngetan, ngulon, ngidul, ngalor, munyer, kaya kekean sakarepmu. Apa malaikat Jibril? Tapi ingat, fa innaka mangko setuhune awakmu iku pasti mayyitun, bakal dadi mayyit. Uripo sakarepmu, pasti uripmu dibatasi dengan kematian. Nah ketika sudah nampak ini, ya urip kalau sakarepe dhewe ya diri. Ya mumpung belum mati, maka bangunlah hidup ini. Ojo sampai kita ini menjadi orang yang menyesal tidak ada perbekalan, tidak ada persiapan, gak ono sanggup blas, keburu kedisian mati. Maka di sini di kitab ini diterangkan li anna akhirul hayyi mayyitun. Akhir dari kehidupan dunia ini tidak pandang dia kaya, miskin, apapun dia dalam kehidupan ini, akhir dari hidup adalah mati. Tidak ada orang yang sakti. Bumi ini telah dihuni oleh manusia yang umurnya ratusan ribuan tahun, tapi semuanya mati. Maka kata malaikat Jibril, kamu boleh hidup sakaratmu, tapi ingat kamu itu akan mati. Maksudnya apa itu? Yo ojo sakaratmu dhewe. Urip itu ono aturane. Lan tujuane, satu di antara tujuan dari kita dihidupkan ini tidak lain adalah mencari perbekalan untuk golek sangu. Golek sangu mumpung si urip itu bagus. Ojo golek sangu dadak keburu
mati. Ya apa caranya? Kalau wis mati tidak ada sangu. Begitu ke kuburan, ya Allah, kula bener kuburan ya Allah. Kula kepengin golek sangu ya Allah. Gimana nih? Gelar langsung dijawab malaikat, kaset nih. Ngerti kaset nih? Terlambat. Karena di kuburan wis gak ono salat, gak ono sedekah, iso kuburan sedekah niku. Mane Jumatan. Apa mane Ramadan ini siap-siap ati poso, gak ono pisan. Ndok niku kuburan ono poso wis. Sepi mampri wis gak ada kegiatan dunia ini, maka persiapkan untuk alam barzah itu ketika kita masih hidup. Nah ini hadirin, ini kalau dihubungkan dengan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 untuk persiapan termasuk juga apa itu? Bekal-bekal kita agar kita ini semuanya menjadi orang yang sukses. Hubungannya kepada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Allah mendikau berfirman di sana, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Yang dulu pernah saya sampaikan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Nah itu hidup yang kata malaikat Jibril tadi, hiduplah dengan Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15 yang itu seakan-akan mewakili totalitas Quran 114 surat, seakan-akan mewakili 30 juz. Jadi dengan bermodalkan surat Al-Ahqaf ayat yang 15 ini, hidup kita akan menjadi manusia yang endingnya akan berbahagia. Allah berpesan, wa wasaina lan wis wasiat sapa ingsun Allah. Aku Allah berwasiat, berpesan. Yang pesan ini Allah, bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat, kemana Pak Wali Kota. Allah langsung. Kepada siapa Allah berwasiat? Al-insana, kepada seluruh manusia. Allah berwasiat kepada seluruh manusia. Apa isi wasiatnya? Ternyata isi wasiatnya adalah wa wasainal insana biwalidayhi. Ternyata Allah berwasiat kepada kedua orang tuanya. Begitu. Bukan kepada anak istrinya, tapi kepada kedua orang tuanya. Anehnya di situ Allah menggunakan kalimat walidaini.
bukan abawaini atau abawaihi. Yang dipergunakan oleh Allah walidaini. Ternyata kalau kita belajar bahasa Arab, dan kebetulan kulon ini mempelajari sastra Arab yang hubungannya kepada nahwu sorof, ternyata walidaini kedua orang tua, tapi di situ yang diutamakan ibu bapaknya, itu walidaini. Kalau abawaihi kedua orang tua, tapi yang diutamakan bapak ibunya. Beda nggak itu? Kedua orang tua, tapi kalau walidaini itu ibu bapaknya, ibu dulu baru bapak. Kalau abawaihi kedua orang tua, tapi bapak ibunya. Begitu. Ya Allah. Ibu nanya. Ini yang bisa tahu itu kalau belajar sastranya. Jadi walidayhi kedua orang tuanya, sinten ya Allah, ibu bapaknya. Pesan wasiat Allah kepada ibu bapaknya apa? Ihsana. Kalau bahasa Indonesianya itu nggak mewakili Quran, itu cuma mendekati saja, berbuat baik. Tapi maksudnya ihsana itu adalah perbuatan yang tidak pernah terbalaskan keseimbangannya. Maksudnya seorang anak di bumi ini tidak akan mampu membalas jasa ibu bapaknya, meskipun bumi disulap jadi emas terus dipersembahkan kepada ibunya, itu belum nyampe. Itu ihsan. Jadi ada sampai kita buat musngenak mau ibu bapakku kok keren. Gak bisa kita itu. Ya apik menuai, tapi ngimbangi jasanya mereka berdua besok. Ya Allah, pesannya apa? Kenapa kamu? Karena ujung-ujungnya hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamalathu, kenapa ya Allah? Oh, ibuku ya Allah. Ya Allah, hamalathu ummuhu kurha, karena ibumu mengandungmu dalam keadaan yang sangat susah, di atas susah. Ya Allah, kalau mengandung susah sekali hadirin, susah tapi gak terasa susah, bisa uyu-uyu. Tapi itu dalam keadaan yang berat. Kalau kepengen bukti, coba jenengan gandulono waktu seberat lagi. Terus saja sedino sangan bulan nang WC, nang kerjaan, melakukan pasar, tetep gawon, turu bareng gawon, melumah ya oleh kabotan, miring ya loro, omongane mengkurep kaya timbangan. Iku sangat ulang. Maka benarlah Allah menyebutkan orang yang hamil itu kurha. Kurha niku soro, maksudnya dibenci. Asline wong wedok gak seneng yo hamil niku. Makanya sampai gak seneng hamil, sampai ono obat macam-macam niku ben gak meteng gitu. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Apa wada'athu?
melahirkan. Siapa manusia di bumi ini yang sanggup melahirkan? Bapak, itu maka Allah benar itu jangan. Maka kalimat kulha ini nggak disenangi ini ada 3 tempat hadirin. Di semesta dunia ini ada 3 tempat. 3 manusia. Yang pertama itu ibu yang mengandung, itu susah. Yang kedua adalah ibu yang melahirkan, itu juga susah di atas susah. Dan yang ketiga, kutiba alaikumul qital, diwajibkan sampeyan sedoyo perang menghadapi musuh sing kono nggawa bedil dan awak dhewe nggawa pandu setor nyawa mesti lo hadirin. Kalau iso melok perang, begitu hadirin. Jadi perang itu sesuatu yang tidak disenangi. Tapi andaikan dulu di zaman Rasulullah nggak perang, Islam nggak nyampe kanggone Kertajaya, nggak nyampe. Entek pisan. Wong tiap hari dibunuhi kan wong kafir, sholat langsung dibunuh itu entek. Maka Allah perintahkan perang demi untuk kemuliaan. Kapan perang itu diperintahkan? Ketika kita dizalimi dan diperangi, baru kita balas perang. Nah itu yoga begitu. Jadi hamalah umurha wa wada'at umurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ketika hamil sampai melahirkan sampai nyape, Allah menyebutkan salasun iku telu, tapi kalau salasuna ono pawune ono mune. Muslimun biji wong muslim, kalau muslimuna muslim akeh jamak mudzakkar salim. Kalau salasuna jadi berubah tidak 3 telung puluh. Apa nih ya Allah 30 syahron ulani. Jadi wong meteng sampai lahirno sampai nyape iku aturane nggone Quran 30 bulan. Kalau digenepno tahun kira 2 tahun setengah. Ojo anak wis TK wis SD sik dipeni ae sampai SMP. Mati kan SMP udah pantes lah gitu loh. Jadi ono kasusnya awakmu kok ini terus gantian karo bapakmu lho gitu akhirnya begini. Jadi ono aku nih gitu loh. Ono aku nih. Nah batasan Quran itu 30 bulan. Bahasa tahun nih 2 tahun setengah. Maten hadirin. Maten salasuna syahra. Terus hatta idza balagha, hatta sehingga balagha kamu nyampe, balagha asyuddahu dewasa. Ketika kamu sampai dewasa wahai manusia, dan dewasamu sampai arba'ina sana, 40 tahun. Jadi satu-satunya umur yang disebut oleh Quran itu umur ketang. Usia Allah gak pernah nyebut umur 20, 21, enggak. Yang disebut oleh Allah arba'ina sana, umur 40 tahun. Dan ternyata umur ini adalah umur karomah, istimewa ini. Dan ternyata oleh orang barat pun diakui Islam itu luar biasa, bukan dari manusia di Quran ini. Karena orang barat akhirnya believe begin epoti, artinya kesuksesan, kesempurnaan seseorang itu justru
40, di saat usianya sudah nyampe 40, maka benar Nabi diutus baksa atau bisa diutus menjadi Rasul umur. Jadi kalau bukan seseorang di umur 40 tahun, apakah dia ibadah atau justru tidak ibadah? Kalau wis umur 40 tahun dan tak seolah kayak malas kudu ya gak iso waduh alamat wis. Tidak ada kesenangan kepada agama wis sejak kali itu. Tapi kalau umur 40 tahun ada percikan cahaya untuk berbuat baik, bisa ditandani ini. Bisa dididik ini untuk menjadi orang yang ahli ibadah. Begitu juga kalau urusan ekonomi, kalau wis umur 40 tahun, tidak kok wis biasa-biasa saja, ya jangan terlalu bercita-cita, ya Allah, jadikan kula niki yang paling kaya di Indonesia. Iso wisan, wis pas, halu, bisa ngono-ngono ae. Ya kan gini lah gitu. Jadi umur itu bisa dilihat. Maka di sini bukan urusan dunianya, tapi ditekankan hatta idza balagha suddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Maka di saat usia umur 40 tahun itu hendaknya menungso wis mulai pinter bersyukur kepada Allah. Pinterlah bersyukur. Sebab ternyata menungso dunia ini ada yang pinter mencari tapi tidak mampu mensyukuri. Ngerti Pak Bun? Jadi pinternya itu mencari. Dulu si ujangan, ya Allah, pergi dengan banyak susu sing solihah namanya wis usaha kenal, mencari kita kenalan. Akhirnya sampai oleh jadilah dia membentuk rumah. Ternyata begitu dikaruniai kehidupan rumah tangga, ujung-ujungnya dia tidak pernah tidur di rumah. Dulu punya cita-cita kepingin punya rumah, begitu punya rumah tak pernah turu omah. Di awal dulu nggak ada pangan, kamu apa? Nggak ada pangan. Begitu sore nggak ada mangan. Ya orang tahu nggak ada mangan dia pulang. Nggak tahu dulu apa. Akhirnya ya hanya sekedar pencarian. Nggak bisa bersyukur, maka syukuri. Anda syukur, katakan latihan kali. Bersyukurlah kepadaku. Wa ala walidayya, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Maksudnya ya kudu iso berterima kasih nang wong tua. Ini termasuk bagian untuk menuju kesuksesan itu. Jadi kalau orang itu disebut sukses, manakala dia bisa bersyukur kepada Allah dan bisa menghargai keberadaan orang tuanya. Ini adalah bagian dari komponen atau satu sarana yang diberikan oleh Allah untuk menuju Allah nanti sukses. Kudu diawali bisa bersyukur kepada Allah. Dan itu dimulai dari umur 40 tahun. Ya syukur nanggone Gusti Allah, ya syukur nanggone wong tua. Justru dengan pekerjaan berat yang seperti itu, syukur itu kalimat enteng loh hadirin.
kalau diucapkan, tapi prakteknya subhanallah. Angel itu, angel. Makanya kita ibadah, kita sholat itu tujuannya bersyukur, tujuannya bersyukur toh. Nah, syukur kepada Allah ini akan punya nilai manakala kita punya pondasi bersyukur nanggone wong